Baik, rekan-rekan, kita melanjutkan ya untuk percobaannya ya di dalam Excel. Nah, di sini rekan-rekan bisa melihat ya. Nanti rekan-rekan bisa membuat ya satu ini ya, inputan data ya, contoh penerapan data. Misalkan di sini ada 3 kolom ya, nama barang, kemudian produksi dan permintaan ya. Silahkan nanti bisa dilengkapi datanya ya. Kemudian nanti kita akan menerapkan teman-teman ya, tadi ya grafik ya, quick analysis dan sparkline. Nah, untuk yang pertama grafik dulu teman-teman ya. Untuk grafik setelah teman-teman membuat ini ya, menginputkan data, kita blok dulu. Kemudian rekan-rekan bisa nih, tadi ya, misalkan tadi kita berada di home, teman-teman langsung berpindah di insert. Insert di sini langsung memilih di chart aja teman-teman ya. Boleh ke recommended chart ya. Nanti bisa memilih ya, chart mana saja yang teman-teman akan gunakan itu. Atau langsung ke all chart ini bisa. Nanti ada beberapa ragamnya, baik itu kolom, line, pie gitu ya, bar gitu ya, area gitu, map gitu ya. Cukup banyak nih teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa pilih ya ragam dari chart yang akan teman-teman gunakan. Mungkin saya menggunakan yang umum, misalkan kolom, dan itu pun banyak teman-teman variannya yang rekan-rekan akan gunakan apakah seperti ini. Jadi nggak harus ini ya teman-teman ya. Tidak harus teman-teman klik OK dulu, tapi kita ada gambaran. Oh, calon chartnya dari data ini adalah seperti ini misalkan. Atau mau yang seperti ini gitu. Jadi nggak harus langsung diklik. Atau nanti mau dibagi, di divide jadi 2 seperti ini bisa. Misalkan saya pilih yang common saja, yang umum, kemudian saya klik OK. Seperti ini kita akan diberikan tampilan ya grafik chartnya ya, atau grafik atau chartnya, atau bisa juga nih teman-teman ya, saya coba hapus dulu. Misalkan kita pilih yang langsung, teman-teman di sini kan ada chartnya, langsung pilih boleh. Jadi misalkan 2 dimensi seperti ini juga sama. Jadi menu ini merujuk ke sama ya teman-teman ya. Dimana nanti setelah dimunculkan chartnya, teman-teman tadi bisa melakukan perubahan judul, diklik saja. Oh, ternyata bukan double klik teman-teman, cukup di satu klik aja kemudian diubah. Misalkan jadi grafik ini ya, grafik ini ya, produksi, produksi dan permintaan. Misalkan seperti ini. Kemudian nanti rekan-rekan akan diarahkan ya. Kalau di saya nanti teman-teman akan diberikan satu tab baru namanya chart design. Untuk chart design, teman-teman bisa melakukan modifikasi ya dari grafik tersebut yang sudah teman-teman hasilkan ya dari data yang sudah diinputkan. Misalkan teman-teman akan melakukan modifikasi elemen. Nah, di sini teman-teman kita bisa berikan tambahan ya. Nah, di sini kita mau berikan tidak sih datanya gitu ya. Nanti primary horizontal, vertikal seperti ini. Kemudian axis ya garisnya ya. Nanti seperti ini ya, teman-teman memberikan penanda untuk sumbu baik yang di bawah sebagai X ya, ataukah Y, nanti dikasih keterangan misalkan jumlah gitu ya untuk yang Y gitu ya. Kemudian yang di bawah X-nya sebagai produk misalkan gitu ya. Nah, ini tinggal dipilih ya. Kemudian nanti beberapa opsi juga. Jadi sebelum teman-teman klik OK pun sudah terlihat ya efek dari masing-masing ini ya elemen. Apakah nanti akan kita berikan data tambahan ya seperti ini gitu ya. Jadi masing-masing akan ada keterangannya gitu ya. Kemudian ada pula nih teman-teman ya. Kita kasih tabel di bawahnya ya gitu. Legendnya, kemudian misalkan ada ini ya kayak blogspot gitu ya modelnya ya. Nah, ini nanti teman-teman bisa pilih ya sesuai kebutuhan. Nah, kemudian quick layout juga ada nih teman-teman ya. Misalkan layoutnya teman-teman ingin sesuaikan juga ya. Nah, ini bisa dipilih ya beberapa jenis layout. Strukturnya teman-teman ingin bentuknya seperti apa nih. Nah, ini ada beberapa ragamnya bisa teman-teman tentukan. Kemudian coloring ini juga teman-teman bisa ubah sesuai selera teman-teman ya. Nah, ini beberapa preferensi yang teman-teman bisa gunakan ya. Coloringnya juga bisa. Kemudian selain coloring, kita juga bisa memilih style.
style desainnya, misalkan saya suka pakai garis-garis misalkan, ataupun mungkin seperti ini ya, yang lebih colorful misalkan, atau background black ya. Nah, ini ada beberapa ragam ya, jenis style yang ditawarkan ya di dalam Microsoft Excel. Selain itu, nanti rekan-rekan juga bisa menggunakan ini ya, ada chart elemen. Jadi selain tadi kita mengakses di sini untuk elemen, teman-teman juga bisa mengakses dari tanda plus ini. Nanti teman-teman katakanlah ingin menambahkan tadi ya, data label. Nah, seperti ini nanti teman-teman ada settingan yang bisa dikelola ya atau ditambahkan sendiri. Kemudian eksis tadi ya, sumbu teman-teman bisa beri keterangan, kemudian data tabel kalau mau ditambahkan ya. Jadi teman-teman juga bisa kontrol elemen melalui tanda plus. Kemudian di sini style, selain style yang melalui satu tab baru namanya chart design, teman-teman juga bisa memilih ya di sini ya. Jadi nggak terbatas tadi, sama saja. Hanya aksesnya melalui ini ya tanda semacam apa nih? Kuas ya, chart style. Nanti teman-teman juga bisa mengganti color atau warna ya. Di sini juga bisa ya. Jadi tidak melulu harus di ini ya, tab chart design. Kemudian ada pula nanti misalkan teman-teman ingin melakukan operasi filtering ya. Nah, filter kita cukup data-data tertentu yang ingin teman-teman tampilkan. Nah, ini tinggal di checklist saja berdasarkan kebutuhan. Misalkan saya hanya butuh data permintaan. Nanti yang akan dimunculkan permintaan saja nih teman-teman misalkan gitu ya. Atau mungkin dengan warna lain ya gitu. Nah, ini seperti ini ya nanti. Teman-teman bisa checklist yang dibutuhkan. Nah, ini untuk penamaannya. Kemudian selain itu, teman-teman juga ada nih teman-teman ya, switch row column. Kita coba klik. Nah, ini adalah penggantian ya teman-teman ya. Jadi bertukar. Kalau tadinya datanya ya ditampilkan ini adalah produksi gitu ya. Nah, ini bisa diubah ya hasil keluar apa namanya? Hasil keluaran dari grafiknya seperti ini, atau nanti teman-teman kembalikan untuk mengembalikan ya, bertukar lagi. Kemudian select data ini sama, modelnya kita bertukar ya kolom dan barisnya. Kalau misalkan teman-teman ingin tukar ya, nah ini langsung diklik saja sama dengan switch row. Kemudian change start type, jadi kita ganti, misalkan tadinya teman-teman menggunakan bar, kemudian teman-teman ingin berganti pakai garis saja. Tinggal langsung nih teman-teman ya, change chart type saya ganti misalkan dengan garis. Nanti teman-teman akan langsung diberikan ini ya, grafik yang baru gitu. Nah, nanti bisa mengganti yang lain juga. Nah, ini bisa nih teman-teman ya, kita sesuaikan kebutuhan teman-teman ya. Ataupun mungkin pie, terserah teman-teman ya nanti sesuai kebutuhannya. Kemudian move chart. Ini kalau teman-teman ingin berpindah ya, memindahkan grafik tadi ya, misalkan ke suatu sheet baru ya. Misalkan kita buat di sheet baru gitu, silahkan nanti bisa diklik OK gitu. Nah, ini nanti kita diberikan satu sheet baru ya teman-teman ya. Chart satu ini yang khusus memang mengcover untuk grafiknya gitu. Nah, ini adalah contoh chartnya. Nah, ini untuk move. Nah, misalkan tadi ya, saya ingin tadi ya balik lagi nanti teman-teman ya. Dan chart design. Nah, ini move to chart misalkan. Nah, ini ya jadi tidak di new sheet sebenarnya. Objek aja ya teman-teman ya. Nah, objek saja di sini saya pindahkan lagi ya, saya kembalikan. Jadi saya kembalikan di bentuk objek di salah satu sheet ya, gitu. Nah, kemudian ini adalah salah satu contoh penerapan penggunaan grafik ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa pilih ya tadi ya, kita bisa kembalikan tadi ya, misalkan ke bentuk kolom. Nah, nanti teman-teman bisa ya berikan keterangan atau apapun yang teman-teman lengkapi untuk grafik yang teman-teman sudah buat. Kemudian selanjutnya kita bisa bergeser, saya geser dulu untuk quick analysis teman-teman. Nah, untuk quick analysis di sini nanti rekan-rekan ini ya bisa mengakses seperti ini teman-teman. Kita blok dulu datanya sama seperti tadi, nanti teman-teman akan dihadapkan di satu menu pojok ini ya kecil. Nah, ini nanti akan muncul tulisannya quick analysis. Jadi kita menganalisis dengan cepat. Klik aja, nanti akan ada beberapa menu juga ya yang akan muncul. Jadi kan ragamnya cukup banyak. Formatting ini seperti yang kita pelajari sebelum UTS teman-teman ya.
Jadi kan ada nih, kita data bar gitu ya, coloring gitu ya. Jadi tanpa harus kita menggunakan beberapa menu di atas ya. Jadi bisa juga lewat sini. Nah ini coloring-nya, icon set juga bisa greater than yang kemarin ya, top. Kemudian ada chart juga tidak melulu lewat insert, bisa lewat sini teman-teman. Nah ini kan langsung. Nah ini ada beberapa opsinya. Kemudian totals ini yang dibahas di dalam PowerPoint ya. Ada membuat sum, kemudian membuat average ya di bawah gitu ya, menghitung gitu ya, total. Nah, nanti bisa teman-teman gunakan. Kemudian tables di sini untuk membuat tabel ya teman-teman ya. Nah, ini nanti untuk melakukan operasi sorting, filter ya. Jadi kita mengurutkan, kemudian memfilter yang menampilkan data tertentu gitu ya, mensummarize data. Di sini ada pivot juga, tapi kebetulan sepertinya untuk pivot tidak dibahas ya teman-teman ya. Jadi saya lewatkan saja dulu. Kemudian sparkline nih. Sparkline nanti kita coba melihat ya. Kalau kita mengakses dari quick analysis bisa nih teman-teman ya. Ada menu line, column, dan win loss. Ini adalah ragam dari sparkline. Nah nanti bisa lewat sini nih teman-teman ya. Sparkline-nya nanti akan dimunculkan ya seperti ini. Atau nanti kita bisa nih, saya contohkan di sini ya. Nah ini bisa. Nah nanti teman-teman tinggal pilih jenisnya ya tadi. Kita tentukan high point, low point gitu ya, first, last gitu ya. Ini kebetulan hanya 2 data teman-teman. Jadi kan terlihatnya ada 2 titik saja. Nah untuk percobaan terkait dengan ini ya, apa namanya, sparkline. Nah biar kita bisa melihat ya datanya fluktuatif atau tidak. Nah ini saya hapus dulu aja teman-teman ya. Kalau hapus nanti sparkline tidak bisa di-delete ya dengan keyboard. Tapi pakainya clear. Nah, ini clear selected sparkline. Nah, di sini kita geser dulu untuk yang menu sparkline. Nah, untuk sparkline di sini karena ada ini ya teman-teman ya, datanya ada beberapa ya, tidak hanya 2. Jadi kita bisa melihat apakah nilainya fluktuatif, naik turun gitu ya. Nah, di sini nanti teman-teman bisa menginputkan ya, seperti ini contohnya ya untuk beberapa data ya. Jadi kalau bisa lebih dari 2. Jadi kita bisa melihat ya tadi naik turun datanya gitu ya. Nah, di sini seperti langkah yang kita pelajari di PowerPoint tadi teman-teman ya. Untuk sparkline, teman-teman langsung mengarahkan saja ya ke sel di mana nanti akan kita munculkan sparkline-nya. Kemudian teman-teman bisa nih teman-teman ini ya, memilih ya menunya lewat insert. Kemudian di sini bagian sparkline. Nanti ada sama dengan yang tadi. Kalau teman-teman mau menggunakan yang versi quick analysis juga bisa. Tapi nanti silakan memilih bagian yang sparkline. Nah, ini langsung line, ini langsung keluar sama. Misalkan saya kembalikan dulu, itu bisa atau dengan quick analysis seperti itu tadi ya teman-teman ya. Kita blok dulu, kemudian pilih quick analysis, pilih sparkline, kemudian nanti kita diberikan datanya, sparkline-nya. Atau kalau berdasarkan langkah yang ada di dalam ini ya, kalau hapus pakai clear ya teman-teman ya, clear selected sparkline. Nah kalau mau menggunakan langkah yang ada di PowerPoint, teman-teman arahkan dulu ya pointernya di satu sel yang nanti akan dimunculkan hasil sparkline-nya, kemudian masuk ke insert, langsung pilih ya tadi ya 3 ragamnya, misalkan saya pilih salah satu saja, line, garis. Nah nanti teman-teman akan diberikan satu window baru ya. Jadi kita menentukan ya data range-nya. Misalkan di sini, saya ingin melihat nih nilainya dari Januari sampai dengan Juni. Kemudian untuk hasilnya saya munculkan di H3. Sudah benar ya teman-teman ya. Kemudian saya klik OK. Nah, nanti kita akan diberikan data ya. Sparkline-nya hasil grafik mini ya. Dari sparkline kemudian nanti teman-teman tinggal drop ke bawah. Nanti kita sudah diberikan datanya ya. Kemudian kita bisa nih nanti kebetulan mungkin bisa menyesuaikan ya rekan-rekan ya. Tadi kan kalau di dalam PowerPoint menunya namanya Sparkline Tool ya, namanya desain. Nah, kalau di saya sudah namanya Sparkline, teman-teman. Nah, untuk Sparkline di sini nanti silahkan ya bisa memanfaatkan nih edit data Sparkline. Nah, nanti misalkan edit group location data tadi kalau kita ingin mengganti ya lokasi range data yang berbeda silakan bisa diganti. Kemudian location range-nya juga bisa diubah ya nanti tinggal di blok saja ya dengan data yang baru misalkan. Kemudian
ragamnya nanti bisa diganti teman-teman. Ada line, ada kolom, ini berbeda ya. Win loss seperti ini. Misalkan saya geser ke line dulu ya. Untuk garis, nanti teman-teman bisa menentukan high point, kemudian low point. Nah, ini ada beberapa, jadi lebih terlihat teman-teman ya, nilai fluktuasinya. Kemudian ada negatif point, misalkan jika ada, atau mungkin kita tentukan first point ya, titik pertama, last point, kemudian marker, jadi penanda setiap poin ya. Ini menggunakan marker misalkan. Kemudian saya ingin nih mengganti tipe jenis dari sparkline. Nah, ini teman-teman tinggal pilih saja. Di sini ada beberapa ragam yang berbeda. Mau yang warna apa nih ya? Bisa disesuaikan kebutuhan. Misalkan saya pakai default aja yang seperti ini, misalkan ya yang merah dengan biru gitu ya. Nah, seperti ini teman-teman ya untuk sparkline. Nanti untuk color tinggal diganti ya kalau misalkan diperlukan perubahan warna itu ya. Kalau ini untuk stylenya ya. Kemudian markernya nanti teman-teman bisa tandai dengan warna yang berbeda kalau ingin diganti. Kemudian selain itu mungkin di sini lebih ke kontrol ya perubahannya. Kemudian ini teman-teman, ketika nanti teman-teman akan menghapus line, ini tidak bisa langsung ya. Kita katakanlah langsung blok ya dari data, kemudian di keyboard teman-teman tekan button delete gitu ya. Itu belum bisa. Jadi silakan tadi ya line, pilih clear. Clear selected line. Nah, ini nanti akan terhapus untuk line-nya. Demikian teman-teman ya percobaan untuk materi kita terkait dengan grafik ya, di mana kita memanfaatkan ada menu grafik, kemudian quick analysis dan juga sparkline. Saya kira demikian, mungkin apabila dalam penyampaian terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.